Halo semua, bertemu lagi dengan kami konselor sekolah. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang kalian bisa manfaatkan di sekolah. Mengingat porsi jam BK untuk masuk kelas sangatlah terbatas, bahkan bagi beberapa sekolah mungkin tidak ada sama sekali. Maka melalui video ini diharapkan kalian bisa mengetahui dan nantinya dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa itu layanan bimbingan dan konseling? Jika belum, kalian bisa tonton video sebelumnya. Setelah kalian tahu tentang layanan bimbingan dan konseling, sekarang kita masuk ke jenis-jenis layanan BK. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan ini merupakan layanan yang membantu kalian memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah. Tujuan layanan orientasi adalah agar kalian dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat. Biasanya layanan ini diberikan ketika masa MPLS. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan kalian menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, pendidikan lanjutan, dan sebagainya. Tujuan layanan ini membantu agar kalian dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang ketiga, layanan pembelajaran. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan kalian mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi atau kompetensi yang cocok dengan kemampuan diri kalian. Layanan ini berfungsi untuk pengembangan. Layanan yang diberikan seperti tes tipe-tipe pembelajar, manajemen waktu belajar, cara membaca cepat, dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini merupakan layanan agar kalian memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler, yang tentunya disesuaikan dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadi kalian. Dengan tujuan agar kalian dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan potensi lainnya. Yang kelima, layanan konseling. Layanan ini yang memungkinkan kalian bertatap muka langsung dengan konselor untuk membahas dan mengentaskan permasalahan atau perkembangan diri kalian. Seorang konselor memiliki beragam treatment atau cara dalam membantu kalian. Salah satunya adalah mendengarkan. Karena bagi beberapa orang, bercerita dan didengarkan sudah cukup melegakan dan cukup membantu dalam menghadapi suatu masalah. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan ini memungkinkan kalian memperoleh dan membahas topik tertentu secara kelompok untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan diri serta pengambilan keputusan. Salah satu contoh adalah melalui diskusi. Dengan diskusi kelompok, kalian bisa memperoleh sudut pandang yang beragam dan lebih luas dalam membahas suatu topik permasalahan. Yang ketujuh, layanan konsultasi. Layanan ini membantu kalian dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani masalah kalian. Konsultasi di sini merupakan layanan yang secara tidak langsung melayani kalian melalui bantuan yang diberikan oleh orang lain. Misalnya nih, orang tua kalian datang ke sekolah kemudian menemui konselor untuk berkonsultasi mengenai penentuan sekolah lanjutan untuk kalian dan sebagainya. Yang kedelapan, layanan mediasi. Layanan ini membantu kalian menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan, memperbaiki hubungan kalian dengan teman atau orang lain, di mana konselor sebagai mediatornya. Selain 8 layanan di atas, terdapat juga layanan konseling kelompok, layanan penguasaan konten, dan dukungan sistem. Mengingat perbandingan rasio konselor di sekolah minimal adalah 1:150,
yang artinya setiap satu konselor menangani sedikitnya 150 siswa. Konselor dituntut harus mengenal setiap siswa mulai dari nama, wajah, karakter, hingga perkembangan dirinya di sekolah. Sehingga supaya kalian merasa terlayani dengan maksimal, maka jangan sungkan untuk langsung menemui konselor kalian dan mengungkapkan setiap permasalahan yang dirasa mengganggu. Tujuan layanan BK di atas yaitu memberikan rasa nyaman kepada kalian ketika mengungkapkan permasalahan yang dialami, sehingga kalian bisa inisiatif memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan diri kalian masing-masing.